Secara umum, hanya buah iblis jenis Logia yang dianggap paling langka. Tetapi kemudian dalam cerita, diungkapkan ada satu lagi jenis yang lebih langka, yaitu Zoan mitologi. Di video kali ini kami akan membahas semua buah iblis mythical Zoan yang sudah pernah muncul dalam cerita One Piece. Phoenix. Buah iblis Tori-Torinomi model Phoenix adalah buah iblis yang dimakan oleh komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yaitu Marco. Phoenix merupakan burung abadi dalam mitologi Yunani. Burung ini digambarkan mempunyai tubuh yang berselimut dengan api. Phoenix dapat meregenerasi dirinya sendiri atau bahkan bisa bangkit kembali dari kematian. Burung yang juga terkait dengan mitologi Mesir ini bisa bangkit dari kematian melalui abunya sendiri. Dalam cerita One Piece, buah iblis Zoan Phoenix yang dimakan oleh Marco ini digambarkan sebagai burung yang tubuhnya dilapisi oleh api berwarna biru. Kemampuannya sendiri adalah mampu meregenerasi tubuh penggunanya sekaligus tubuh orang lain melalui api ini. Dikatakan bahwa api Phoenix tidak bersifat merusak, berbeda dengan api dari buah iblis milik Es maupun Sabo, yaitu Mera-Mera Nomi. Zoan Phoenix juga tidak mempunyai kemampuan semacam bangkit dari kematian, dan bedanya juga bahwa Phoenix dalam mitologi justru digambarkan dengan api merah dan bukanlah biru. Daibutsu. Buah iblis milik Sengoku memang tidak mempunyai wujud hewan, karena itulah buah ini dikategorikan ke dalam Hito-Hitonomi. Dengan buah iblis ini, pengguna mampu berubah menjadi wujud patung Buddha. Salah satu kekuatannya yaitu mengeluarkan shockwave atau gelombang kejut dari telapak tangan penggunanya. Tentu saja patung Buddha seringkali merupakan penggambaran dari sosok Buddha dalam ajaran Buddha itu sendiri. Dalam hal ini, bentuk Buddha milik Sengoku tidak seperti patung Siddhartha Gautama, melainkan lebih mirip ke patung Buddha yang ada di Cina, di mana nampak di bagian perut lebih buncit daripada patung Buddha biasa. Dalam hal kekuatan mengeluarkan shockwave, sepertinya tidak ada kaitan khusus dengan sosok Buddha itu sendiri. Selain itu, mungkin hanya karena beberapa patung Buddha mempunyai pose yang memperlihatkan sang Buddha membuka tangannya dan mengarahkannya ke depan. Seiryu. Uo-Uo Nomi model Seiryu merupakan buah iblis yang dimakan oleh Kaido. Seiryu sendiri diambil dari legenda Azure Dragon atau naga Nilakandi, berasal dari beberapa mitologi di Asia. Dalam bahasa Korea dikenal sebagai Cheongryong, di bahasa Vietnam dikenal dengan Tanlong, sementara di Cina sebagai King Long. Di Jepang, Azure Dragon adalah salah satu dari 4 roh penjaga kota dan dipercaya melindungi kota Kyoto di timur. Bagian barat dilindungi oleh macan putih, bagian utara dilindungi oleh kura-kura hitam, bagian selatan dilindungi oleh burung vermilion, dan bagian tengah dilindungi oleh naga kuning di Kyoto. Ada kuil yang didedikasikan untuk masing-masing roh penjaga ini. Naga Azur diwakili di kuil Kiyomizu di Kyoto Timur. Sebelum pintu masuk candi, terdapat patung naga yang konon meminum air terjun dari kompleks candi pada malam hari. Bentuk naga ini sendiri mengambil bentuk kebanyakan naga dalam mitologi Asia, yaitu tidak mempunyai sayap. Belum diketahui alasan kenapa buah ini dikategorikan ke dalam Uo-Uo Nomi, yang berarti ikan. Dan untuk kemampuannya dalam menembakkan api dari mulut naga, sepertinya diambil dari penggambaran naga ini di bendera Cina saat masa dinasti Qing. Kyuubi no Kitsune. Inu-Inu Nomi model Kyuubi no Kitsune adalah buah iblis yang dimakan oleh Katarina Devon, salah satu komandan bajak laut Kurohige. Kitsune adalah sebutan untuk binatang rubah dalam bahasa Jepang. Dalam cerita rakyat, rubah sering ditampilkan dalam berbagai cerita sebagai makhluk cerdas dengan kemampuan sihirnya yang semakin sempurna sejalan dengan semakin bijak dan semakin tua rubah tersebut. Di zaman Jepang kuno, rubah dan manusia hidup saling berdekatan, sehingga legenda tentang Kitsune muncul dari persahabatan antara manusia maupun rubah. Ketika mendapatkan ekor ke-9, bulu Kitsune berubah menjadi warna putih ataupun emas. Kitsune jenis inilah yang disebut sebagai Kyuubi no Kitsune. Salah satu contoh cerita yang mengadaptasi mitologi ini adalah karakter Kyuubi dari anime Naruto. Soal kenapa buah iblis Kyuubi no Kitsune bisa berubah wujud adalah karena dalam legendanya sendiri semua rubah dapat menjelma menjadi wujud manusia laki-laki ataupun perempuan. Yamata no Orochi. Hebi Nomi model Yamata no Orochi merupakan buah iblis yang dimakan oleh Orochi, Shogun Wano era sekarang. Yamata no Orochi adalah makhluk berbentuk naga dari mitologi Jepang yang dikalahkan oleh Susanoo, di mana cerita tersebut juga diadaptasi oleh anime Naruto. Yamata no Orochi digambarkan memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Mata yang merah bagaikan lentera Cina, semacam pohon cemara yang tumbuh di bahunya, perut yang selalu terselimuti dengan darah, dan tubuh besarnya bisa mencapai 8
8 lembah dan 8 bukit. Diceritakan bahwa Yamato no Orochi mempunyai kebiasaan untuk memakan anak-anak, hingga suatu saat Susanoo datang untuk menebasnya. Pedang yang baru saja menebas Yamato no Orochi kemudian menjadi kuat dan berubah menjadi Kusanagi, yang selanjutnya diberikan Susanoo kepada Amaterasu. Penggambaran Yamato no Orochi sama persis dengan bentuk buah iblis milik Orochi, meskipun belum diketahui apa kemampuan khusus dari buah iblis yang satu ini. Onyudo. Hito-Hito no Mi model Onyudo merupakan buah iblis yang dimakan oleh seekor rubah yang bernama Onimaru yang menjaga makam pedang di Wano. Onyudo merupakan salah satu yokai yang ada dalam cerita rakyat di Jepang. Nama ini tergantung dari daerahnya memiliki arti biksu besar, yang mana menggambarkan penampilan ketika Onimaru berubah ke bentuk manusianya. Padahal kebanyakan Onyudo digambarkan sebagai bayangan yang tidak jelas ataupun raksasa dan sama sekali tidak mengarah kepada biksu. Okuchi no Makami. Inu-Inu no Mi model Okuchi no Makami merupakan buah iblis yang dimakan oleh Yamato, anak kandung dari Kaido. Dalam ajaran Shinto, Okuchi no Makami dianggap sebagai dewa serigala yang mempunyai relasi dengan anjing gunung. Karena dahulu gunung di Jepang dianggap sebagai tempat yang sakral dan berbahaya, maka sosok ini dianggap sebagai pelindung gunung dan hewan-hewan liar yang ada di sana. Okuchi no Makami punya peran untuk mengantarkan pesan dari para roh lainnya, dan juga dia punya peran untuk melindungi roh-roh lain, terutama yang berada di gunung. Sepertinya referensi dari pemberian buah iblis kepada Yamato adalah sosok Yamato Takeru, yaitu seorang pangeran di era dinasti Yamato. Diceritakan dia pernah ditolong oleh dewa yang menyamar sebagai serigala putih ketika dia sedang terjebak di hutan oleh iblis. Oleh karena itu dia membangun sebuah kuil yang bernama Mitsumine